Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan kita telah usai menjalankan berbagai ibadah di dalamnya. Dan kini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan suasana hari raya Idul Fitri. Merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri di samping kesyukuran kita karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan dan waktu bagi kita untuk berada di dalam bulan suci Ramadan, dan tibalah saatnya kemudian kita memasuki hari raya Idul Fitri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kemudian kita menjadi berbahagia karena telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun di sisi yang lain kita bersedih karena bulan suci Ramadan telah usai dan meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwasanya ada dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa, yakni bahagia ketika mereka berbuka dan bahagia ketika mereka kelak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia ketika berbuka bukan hanya secara khusus berbuka puasa setelah kemudian menahan lapar dan haus seharian, dan tibalah kemudian kita bisa menikmati makanan yang ada, tentu ada kebahagiaan tersendiri. Tetapi bahagia yang dimaksud juga adalah bahagia ketika kita telah usai menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dan tiba saatnya kemudian kita berlebaran atau berhari raya, dan itu juga merupakan kebahagiaan. Apakah lagi kebahagiaan nanti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu itu adalah kebahagiaan yang luar biasa yang dimiliki, yang diperoleh oleh seorang yang bisa mendapatkan keutamaan untuk bisa melihat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi seharusnya kemudian kita bertanya, apakah kita termasuk bagian orang-orang yang layak untuk berbahagia dalam kondisi yang ada saat ini? Setelah kita melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, apakah kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang berbahagia? Seharusnya kita menjadi orang yang berbahagia, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak keutamaan di dalam bulan suci Ramadan yang kalau kemudian kita bisa mendapatkannya tentu adalah sebuah kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita ketika ada ibadah wajib dikalikan 70 kali lipat. Kalau ada ibadah sunnah maka dianggap seperti kita melakukan ibadah yang wajib. Belum lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan di mana puasa ini akan bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Dan kemudian puasa ini juga menjadi pembebas dari siksa api neraka. Dan bukankah ini adalah sebuah kebahagiaan? Tapi kemudian kita seharusnya melihat kembali, apakah kita layak dikatakan berbahagia dan mendapatkan semua itu, ataukah justru kemudian Ramadan yang usai ini tidak kemudian memberikan kebahagiaan pada diri kita oleh karena kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Ramadan usai namun berbagai pahala
tidak kemudian kita raih. Kita berpuasa memang, tapi apakah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Betapa banyak manusia yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Betapa banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi sholatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Kecelakaan besar bagi orang-orang yang sholat, disebabkan mereka lalai dari sholat yang mereka lakukan dan mereka berlaku ria di dalamnya. Belum lagi kemudian amal ibadah kita yang lain. Bisa jadi kemudian kita menanggap telah banyak melakukan berbagai ibadah, tapi sesungguhnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilai dari ibadah yang kemudian kita lakukan. Sehingga layakkah manusia seperti ini, orang-orang seperti ini, bahkan diri kita, untuk berbahagia sementara ibadah kita tidak diterima, doa kita tidak diijabah, bahkan kemudian kita dianggap telah melakukan sebuah kelalaian dalam hal ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi melihat kondisi umat hari ini. Kita kemudian bisa melakukan berbagai ibadah, tapi bagaimana dengan kewajiban kita yang lain? Bukan hanya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yakni kewajiban kita kepada saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya setiap mukmin, orang-orang beriman itu bersaudara. Bahwa kita adalah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kemudian kita telah menunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang bersaudara dengan mukmin yang lain, sementara kita sering mengabaikan, tidak memperhatikan kondisi saudara-saudara kita kaum mukmin, orang-orang beriman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kemudian kewajiban yang lain, misalnya kewajiban untuk berdakwah. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap agama ini? Apakah kemudian kita punya rasa bahwa kita memiliki agama ini, sehingga kemudian dengan ikhlas, penuh kesadaran, kita kemudian mendakwahkannya sebagai bagian dari kita memiliki dan punya amanah dan tanggung jawab terhadap agama ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lihat bagaimana kebahagiaan kita. Apakah kita benar-benar menjadi orang-orang yang berbahagia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya berlindung di balik kebahagiaan yang semu, bahkan kebahagiaan yang menipu. Kita sibuk melakukan berbagai ibadah, tapi ternyata sayangnya ibadah kita tidak dianggap, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan diri kita, sementara kemudian kita telah melalaikan tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada agama kita. Maka kita mesti berbenah agar kita benar-benar bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki, yakni bila mana kita telah membuktikan bahwa kita layak dikatakan sebagai hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala inginkan dan disampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sehingga takwa kita mesti takwa yang benar, agar kemudian ketakwaan yang benar inilah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan kebahagiaan itu
ketika kita punya kesempatan untuk bisa bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.